Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini atas taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama duduk bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini di Masjid At-Taubah, dan diawali dengan yang barokah yaitu Tasmi Al-Qur'an juz 1 ya, yang dibacakan oleh Ananda Aisyah, santri ruang muslim hafal. Semoga Allah memberkahi hafalannya dan memberikan pahala atasnya juga kepada kita semua yang mendengarkan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini Ramadan keempat ya. Kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, dengan ibadah shaum, juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan salah satunya hari ini, di sore hari ini, yaitu bermajelis ilmu atau bertolabul ilmi, yang mana kata para ulama bahwasanya satu kali bermajelis ilmu itu lebih dicintai daripada 1000 kali sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu banyak sekali keutamaannya. Bahkan salah satu hak Allah Subhanahu wa taala atau yang diwajibkan atas setiap hamba adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid gitu. Nah, sekarang perbuatan apa, amal apa untuk seseorang dapat pengetahuan? Apa Pak Bu? Menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu. Ilmu itu lawannya jahil ya Pak Bu. Ilmu itu lawannya jahil. Dan jahil ini ada yang jahil basit, jahil pertengahan atau ringan ya. Dia bodoh dan dia sadar bahwasanya dirinya bodoh atau tidak tahu. Ada yang disebut dengan jahil murakkab. Nah, jahil murakkab yang repot Pak. Dia jahil artinya bodoh dirinya, kemudian dia nggak sadar kalau dirinya bodoh gitu. Ini mah orang yang so tahu gitu. Udah dikasih tahu, ada yang mah benar gitu. Nah, jadi padahal salah ya. Itulah orang yang jahil murakkab. Nah, aktivitas apa yang untuk mengangkat kebodohan ini? Tidak ada yang lain yaitu menuntut ilmu. Maka niatkan kita bermajelis ilmu, menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan. Mengangkat kebodohan siapa? Orang lain? Enggak, diri sendiri dulu. Yang wajib untuk mengangkat kebodohan itu diri sendiri, baru disampaikan ke orang lain, dan untuk menambah wawasan kita. Dan salah satu manfaat ilmu itu harusnya syarat kita menuntut ilmu itu melahirkan khosyah Pak Bu. Apa itu khosyah? Rasa takut. Takutnya ke siapa? Ke makhluk? Bukan. Takutnya ke Allah. Jadi Bapak Ibu atau kita semua menuntut ilmu tapi nggak nambah rasa takut kita ke Allah, nggak nambah rasa takut kita kepada murka Allah, yang nggak ada manfaatnya menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu sejati adalah menuntut ilmu yang melahirkan rasa takut. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini dan setiap Ahad di bulan Ramadan kita mengadakan kajian menjelang berbuka, yang mana diawali dengan tasmi Al-Quran dulu, lalu dilanjut dengan kajian sambil ngabuburit ya Bapak Ibu. Kalau dengan bermajelis ilmu insya Allah gak kerasa, insya Allah gak kerasa. Apalagi sambil nundutan, itu Masya Allah gak akan kerasa banget ya. Tiba-tiba udah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu gitu ya. Ibadah senang nundutan ge, iya betul ya. Daripada nundutannya di tempat maksiat, mending nundutan di majelis ilmu, majelis talim, betul sekali, masyaallah. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Manzumah Ahsanil Akhlaq. Jadi kitab ini sudah dibahas di Masjid At-Taubah. Udah berapa pertemuan, Pak, Bu? Ingat gak? 2 ya, baru 2 dan baru sampai bait ke berapa? Bait kelima ya, betul ya. Kita sudah sampai ke bait kelima. Perlu saya sampaikan ulang karena di sini alhamdulillah banyak yang baru bergabung. Bahwasannya manzumah ini disebut manzumah itu adalah sebuah kumpulan bait-bait yang indah, Pak Bu. Lihat kalau saya baca ya, struktur kalimatnya, bahasanya itu indah. Dan itu salah satu mukjizat bahasa Arab. Gak bisa bahasa-bahasa yang lain itu menandingi bahasa Arab. Coba saya baca contoh nih. Alhamdulillahilladzi qad wahaba ibadahul muqarrabinal adaba thumma as-salatu bis-salami taltaqi ala nabiyyina azimil khuluqi. Oh, masyaallah. Belakangnya I semua, belakangnya A semua, belakangnya U semua. Itu indah ya. Jadi manzumah itu kumpulan bait-bait yang indah. Dan ini manzumah ahsanil akhlak, artinya manzumah atau bait-bait yang membahas tentang akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini sangat spesial, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu pengen dekat sama Rasul nggak nanti di akhirat? Adik-adik pengen nggak dekat sama Rasul? Pengen ya? Apa tips dari Rasulullah biar dekat sama beliau? Kata Rasulullah SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Yang paling dekat di antara kalian denganku majelisnya di hari kiamat nanti di surga nanti. Siapa mereka? Ahasinukum akhlaqo, yaitu yang paling baik akhlaknya ya. Jadi perbaiki akhlak kita, maka insyaallah kebahagiaan akan kita raih. Dan bait ini terdiri dari 29 bait ya Bapak Ibu. Kalau itu kurang Bapak Ibu pegangnya berarti baru dikasih 1 halaman. Nanti menyusul mungkin insyaallah. Yang penting hadir terus, mudah-mudahan bisa hatam di bulan Ramadan ini. Dan ditulis oleh Syekh Amir bin Muhammad Fida bin Muhammad Bahjat atau Syekh Amir Bahjat. Beliau ini salah satu ulama yang mahir atau ulama ahlu sunnah yang bermadhab Hambali, yang memiliki kedalaman ilmu fikih Hanbali, yang mana beliau ini merupakan keturunan dari ulamanya Indonesia. Oh, Masya Allah ya. Jadi Syekh Ahmad atau Syekh Amir Bahjat ini ulama kelahiran tahun 1404 Hijriah dan masih hidup. Maka kita doakan semoga Allah senantiasa jaga beliau ya. Majelis kita juga menjadi tambahan pahala buat beliau karena beliau masih ada, hafizahullah taala. Nah, beliau ini merupakan cicit dari seorang ulama Indonesia namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berarti orang mana? Orang Minangkabau ya. Masya Allah. Ada ulama Indonesia, Bapak Ibu, punya keturunan jadi ulama dan punya karya yang kita saat ini baca. Nah, siapa itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Beliau ini adalah guru-guru dari para guru. Kenapa saya sebut itu? Bapak Ibu kalau saya sebutkan namanya pasti hafal. Yang belajar kepada Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi diantaranya adalah Dr. Abdul Karim Amrullah. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Ayahnya Buya Hamka ya. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Siapa? Pendiri Nadlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa? Pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah. Kemudian ada Sulaiman Rasuli, ini pendiri Perti ya. Jadi Masya Allah ya, beliau seorang ulama, punya keturunan jadi ulama. Nah, lahirlah salah satunya yaitu cicitnya bernama Syekh Amir bin Bahjat hafizahullah ta'ala. Yaitu kita lanjutkan dengan pembahasan
manzumahnya yang jumlahnya ada 29 bait, dan kita akan baca bareng-bareng dulu sampai bait kelima. Karena sebelumnya kita sudah membahas dari bait pertama sampai ke bait kelima. Silakan yang ada bukunya atau kertasnya baca bareng-bareng sampai nomor kelima. Berkata Syekh Amir bin Bahjat hafizahullah ta'ala dalam baitnya, bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi qad wahaba ibadahul muqarrabinal adaba thumma as-salatu bis-salami taltaqi ala nabiyyina azimil khuluqi wa ba'duha ka ahsanal akhlaqi yarqa biha sahibuhal maraqi fa awwalan ra'ima Allahil adab bitarkil ithmi wa bifi'li ma wajab wa husni dhannin wa tawakkulin raja hubbin wa tauhidin wa man khafa najah. Itu sampai situ ya, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, di adab yang pertama disebutkan dalam kitab ini adalah fa'awwalan ra'ima Allahil adab bitarkil ismi wa bi fi'li ma wajab, yaitu agar memperhatikan adab kepada Allah, yang mana adab ini atau akhlak ini dibagi dua. Yang namanya berakhlak itu bukan hanya urusan adab sehari-hari, seperti masuk masjid harus kanan, keluar harus kiri, masuk WC sebaliknya, baca doa keluar rumah. Nah, bahasan adab itu enggak cuman perkara-perkara adab yang kita ketahui, tapi lebih dari itu. Para ulama menjelaskan bahwasanya pembahasan akhlak ini kalau diartikan secara umum adalah agama itu sendiri. Jadi orang yang mempraktekkan agama secara seutuhnya adalah orang yang berakhlak mulia gitu. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di akhlak yang paling tinggi, yang paling agung. Maknanya Nabi Muhammad itu berada di akhlak yang agama itu seutuhnya beliau praktekkan gitu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, terus ada satu lagi, akhlak itu terbagi dua, ada akhlak kepada Khaliq, maksudnya kepada Allah, dan ada akhlak kepada makhluk, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Ini semuanya kita praktekkan. Ringkasnya, adab yang pertama kepada Allah yaitu dengan meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya. Kata Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan Pak Bu. Apa saja yang Nabi SAW larang tinggalkan ya, berarti sama dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampunya. Coba Bapak Ibu bisa membedakan enggak dua kalimat ini? Meninggalkan larangan sama mengerjakan perintah. Apa yang beda? Ada kalimat mastata'tum, semampunya. Di kalimat apa? Di kalimat menjalankan perintah. Kenapa? Dalam hadisnya enggak nyebutin ma nahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkanlah semampu kalian. Kenapa enggak nyebutin kayak gitu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa larangan itu enggak ditinggalkan semampu kita? Kenapa? Karena yang namanya larangan itu harus ditinggalkan seluruhnya. Sah nggak Bapak Ibu? Atau dimaklumi nggak? Ada orang bilang gini, saya mah korupsinya udah tobat ya, kemarin mah kan 2M, nah sekarang mah saya baru mampu, udah ninggalin sih, tapi adalah yang nyetor 200 juta mah gitu. Udah baru mampunya segitu, boleh nggak? Nggak boleh ya, setengah-setengah. Saya kan biasa minum khamr, alhamdulillah, sebulan 5 kali misalkan gitu. Tapi Abi mah mau meninggalkan seutuhnya baru semampunya seteguk sehari lah gitu. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Meninggalkan larangan itu karena dia harus seutuhnya. Adapun mengerjakan perintah, dia ada tingkatannya. Dia ada
tingkatannya, dan mengerjakannya itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Seperti tadi misalkan tasmis sejuz bisa Masya Allah, tapi yang lain mungkin belum bisa saat ini karena belum mampu gitu. Dan itu derajatnya juga berbeda-beda ya. Dan meninggalkan perintah sudah kita jelaskan itu lebih besar dosanya daripada melanggar larangan ya. Meninggalkan perintah dosanya jauh lebih besar daripada meninggalkan larangan. Ringkasan materi tentang adab kepada Allah adalah pada hadis Nabi SAW tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Nah, suatu hari Mu'ad bin Jabal, kalau tidak salah, dibonceng sama Nabi SAW. Kemudian ditanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Lalu kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah sama engkau wahai Rasul lebih tahu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, hak Allah atas hambanya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Itu Bapak Ibu ringkasnya adab kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah agar mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu ada rukunnya Bapak Ibu, tahu nggak? Ada 2 rukunnya. Yang pertama yaitu an-nafyu. An-nafyu itu artinya peniadaan. Pada kalimat la ilaha, artinya tidak ada sesembahan apapun. Apakah cukup sampai situ? Nggak bisa, harus ada namanya al-isbat, rukun yang satunya lagi, rukun kedua. Apa itu al-isbat? Penetapan, yaitu pada kalimat illallah. Nah, gitu. Jadi harus 2, la ilaha illallah, ditiadakan Tuhan-Tuhan apapun itu, illallah, ditetapkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kalau salah satunya bahaya. Kalau hanya la ilaha, maka dia ateis ya Bapak Ibu. Kemudian kalau tidak menetapkan Allah sebagai Tuhan, ini juga sama ya. Dia berarti kufur atau orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian spesialnya apa? Di lanjutan hadisnya adalah dan hak hamba atas Allah, berarti ini kewajiban Allah. Apa yaitu? Tidak mengazab hamba tersebut selama tidak melakukan dosa besar ya. Artinya kalau kita mentauhidkan Allah Bapak Ibu, kemudian kita tidak berbuat dosa besar, tidak melakukan syirik, maka Allah mengharamkan azab bagi kita. Berarti insya Allah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjut ke bait yang baru, nomor 6. Nomor 6 ya. Saya baca dulu, nanti Bapak Ibu silakan diulangi. Berkata Syekh Amir Bahjat hafizallahu ta'ala, waqir nabiyahu wa'alim sunnatah. Ulangin. Waqir nabiyahu wa'alim sunnatah, qaddim ala kullil wara mahabbatah. Qaddim ala kullil wara mahabbatah. Artinya muliakan nabinya, waqir itu muliakan, wa'alim sunnatah, dan agungkan sunnahnya. Qaddim ala kullil wara mahabbatah, dahulukan cintanya di atas cinta kepada seluruh manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam namanya siapa Bapak Ibu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ghalib bin Fiyar dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara akhlak yang sudah kita bahas, akhlak kepada Khaliq satu dan akhlak kepada makhluk. Nah, urusan akhlak kepada makhluk yang paling tinggi haknya adalah akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia yang wajib kita tunaikan haknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW kita kenal Allah. Kalau tidak ada Rasul,
yang diutus kepada manusia, maka kita nggak akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini salah satu nikmat yang paling agung, yang sangat besar diberikan kepada manusia adalah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hak yang paling utama, yang paling agung, yang harus kita tunaikan adalah hak akhlak kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita berakhlak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, urusan kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah bahwasanya membenarkan, ya ini dalam masalah akidah, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan membenarkan apa yang dikabarkan, membenarkan apa yang dikabarkan, baik berupa namanya kenikmatan seperti surga, nikmat kubur, dan seterusnya, bidadari kalau buat bapak ya. Dan seperti membenarkan juga kabar tentang azab, seperti adanya neraka, siksa kubur, istidraj, dan seterusnya. Jadi kita harus membenarkan apa-apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan wakir, artinya ta'zim, ya, ta'zim, ihtiram, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan diantara bentuk ta'zim kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW adalah tidak memanggil namanya secara langsung. Bentar, misalkan Muhammad, enggak, ya, karena ini su'ul adab, adab yang buruk. Sebagaimana kita manggil ke orang tua, pasti manggilnya ada bapak atau ibu atau ayah, ibu, umi, abi. Sok adik-adik bilang ke orang tuanya langsung nama, sopan enggak? Enggak sopan. Nah, sekarang kita beradab kepada Nabi Muhammad yang lebih tinggi daripada kedua orang tua kita dalam urusan cintanya. Maka lebih-lebih lagi kalau manggil Nabi Muhammad adalah dengan panggilan keistimewaannya, yaitu Nabi atau Rasulullah gitu. Jadi jangan langsung manggil nama. Kemudian bahwa disebutkan dalam sebuah oleh para ulama, ya, diantaranya Al-Hulaimi rahimahullah mengatakan, maka telah diketahui bahwa hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih agung, lebih besar, dan lebih mulia, dan lebih mengikat bagi kita, dan lebih wajib atas kita daripada hak para tuan atas budak-budaknya. Kemudian atas hak para ayah dan ibunya atas anak-anaknya lebih wajib kita tunaikan. Dan hal itu semua karena Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita dengannya dari neraka di akhirat. Diutus Nabi Muhammad agar apa? Agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju apa? Terang benderang. Di surat apa tuh? Di ayat kursi seterusnya. Allahu waliyul ladzina amanu liyakhrujakum minadh dhulumati ilan nur. Jadi mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, ya. Asalnya manusia itu dalam keadaan gelap, Bapak Ibu, dalam masa kejahiliahan. Saking jahiliyahnya, tahu nggak Bapak Ibu, Umar bin Khattab pernah safar. Ini yang nyeritainnya langsung Umar. Dulu aku pernah safar. Pas safar, aku ketinggalan apa? Tuhanku. Ini Tuhannya dibawa-bawa, ya, zaman dulu. Ini saking jahiliyahnya zaman dulu. Lalu di tengah-tengah safar aku lapar. Jadi dia lupa. Mohon maaf, sebelumnya gini. Umar safar, lupa bawa Tuhan. Dia bingung untuk nyembah apa. Dia bawa kurma, Bapak Ibu. Kurmanya dijadiin Tuhan, terus disembah, minta apa. Tengah-tengah perjalanan lapar, dimakan Tuhannya sama Umar gitu. Ini saking jahiliyahnya zaman dulu, zaman jahiliyah. Datanglah Rasul menyelamatkan manusia dari kejahiliyahan menuju Islam yang terang benderang, ya. Maka yang berikutnya, sungguh kewajiban kita untuk mentaati beliau dan
mengancam kita dengan neraka apabila kita mendurhakai beliau, dan menjanjikan surga bagi siapapun yang mengikuti beliau, maka kedudukan apalagi yang dapat menandingi kedudukan ini? Kalau orang tua kita paling banter apa Bapak Ibu kebaikannya? Tentu orang tua kita itu banyak sekali jasanya. Ayah yang menitipkan nutfahnya, maninya, sehingga dititipkan ke istrinya, kemudian lahirnya menjadi anak, kemudian didewasakan, ibu-ibu melahirkan. Perjuangan yang sangat dahsyat. Makanya ibu-ibu yang hamil meninggal dalam kondisi hamil itu syahid, ya, syahid akhirat disebutnya. Berarti kan luar biasa jasa-jasanya, dan membesarkan juga, ya, memberikan makan, nafkah, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, bukan lagi urusan dunia, tapi urusan akhirat, menyelamatkan manusia dari azab yang kekal selamanya menuju kenikmatan yang kekal selamanya di mana? Di surga. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah dengan diutusnya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man lam yaskurillah atau man lam yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang belum atau tidak bersyukur kepada manusia, salah satunya Nabi Muhammad, yang paling harus kita besar dalam urusan terima kasihnya kepada beliau SAW, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam ini agama akhlak yang menjunjung tinggi akhlak mulia dan perbuatan yang indah. Dan agama ini mengedepankan apa? Hak-hak setiap orang. Mengedepankan hak-hak setiap orang. Dan Allah menjadikan di dalam ketaatan ibadah adalah dengan taat kepada siapa? Taat kepada orang tua. Bahkan orang tua yang kafir pun sekaligus anaknya disuruh taat, nggak Bapak Ibu? Wajib taat. Tapi kalau perintahnya maksiat tidak boleh. Kalau nyuruh beliin pecin, wajib taat. Jangan pergi, wajib taat. Kesini, wajib taat. Tapi kalau jangan sholat, gak wajib taat. Karena la ta'ata makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan Bapak Ibu, orang tua yang kafir aja wajib ditaati. Maka bagaimana dengan orang tua kita, kemudian yang telah membimbing umat manusia menjadi peradaban Islam yang sampai saat ini luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka harus lebih taat ya terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tadi hadisnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kemudian di bait yang berikutnya wa'azim sunnatah, dan agungkan sunnahnya. Nah, bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi adalah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Bapak Ibu. Jadi jangan ada anggapan ada sunnah gitu. Ini kan sunnah Nabi, ya. Kita harus mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kan sunnah itu apa Bapak Ibu? Yang dimaksud sunnah itu apa? Segala sesuatu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, atau yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah semuanya. Maka kita kerjakan Bapak Ibu. Itu salah satu pengaguan kita terhadap sunnah. Dan jangan menyepelekan sunnah. Punten Bapak Ibu, misalkan nih ada orang ngejek-ngejek karena berjanggut. Jika kambing, alhamdulillah. Berarti itu apa? Berarti meledek sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Nggak boleh meledek sunnah Nabi SAW. Gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan diantara mengagungkan sunnah Nabi SAW adalah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengangkat suara-suara kalian
di hadapan atau melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dahulu kepada para sahabat, tapi berlaku juga bagi kita. Kalau dahulu kepada para sahabat, Nabi ada di tengah-tengah mereka. Artinya Nabi sedang khutbah, Nabi sedang dakwah, mereka boleh nggak naikin suara? Mereka boleh nggak ngobrol gitu? Nggak boleh, karena ini merupakan perintah. Nah sekarang Nabi di mana Bapak Ibu? Nabi kan sudah wafat. Nah bagaimana kita memperhatikan tentang ayat ini? Nabi itu ada di majelis-majelis ilmu. Maksudnya apa? Hadis-hadis Nabi kan dibaca, ya, sunnah-sunnahnya disampaikan. Maka kita harus mengagungkan sunnahnya, mengagungkan hadisnya dengan cara apa? Tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Enggak boleh mengangkat suara Bapak Ibu. Berarti ini salah satu adab bermajelis ilmu. Di antaranya enggak ngobrol, ya. Dahulu Bapak Ibu yang para ulama saking luar biasanya memperhatikan adab dalam bermajelis ilmu, sampai-sampai burung yang hinggap di atas kepalanya itu nggak kerasa, sampai-sampai burung yang hinggap di atasnya itu nggak terbang. So, gimana Bapak Ibu? Berarti sangat tenang, sangat hudu. Imam Syafi'i Bapak Ibu ketika belajar ke Imam Malik, tahu nggak? Buka halaman bukunya itu gini, pakai curug. Apa maknanya? Imam Syafi'i nggak mau mengganggu Imam Malik, karena kalau buka bukunya, ibu-ibu pengen buka Quran gitu nggak boleh ya, buka Quran harus pelan-pelan, jangan kayak buka Quran sampai acak-acakan gitu, sampai kertasnya ngelipet dan sebagainya. Aduh, dilamat ulah tuh ya. Jadi gitu ya, Imam Syafi'i itu sangat memperhatikan adabnya ya. Bahkan minum pun gak berani ya, tapi nggak apa-apa, kalian minum aja. Nggak boleh kita puasa ya. Jangan. Jadi itu Bapak Ibu, di majelis-majelis ilmu diperhatikan adab-adabnya dengan tidak mengangkat suara kita. Selain tidak mengangkat suara, apa Bapak Ibu? Kan sekarang mas suara tuh macam-macam. Ada suara hati, ada suara lisan, ada satu lagi suara handphone ya. Nah, saat bermajelis ilmu, suara HP-nya di nonaktifkan. Maknanya apa? Maknanya adalah dengan tidak sibuk dengan handphone ketika bermajelis ilmu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Qaddim ala kullil wara mahabbata. Maknanya adalah awalkan urusan cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah di atas seluruh makhluk yang lainnya. Jadi kalau diurutkan itu Bapak Ibu, urusan cinta itu pertama mah cinta ke Allah ya, itu kholi. Adapun dari kalangan makhluk, yang pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke bawahnya, sekarang ada orang tua dan seterusnya. Bahkan orang tua pun ada urutannya ya. Yang paling pertama siapa dulu? Ibu dulu. Karena dalam hadis ketika ditanya Nabi SAW tentang berbakti kepada orang tua, siapa yang perlu didahulukan? Kata Nabi Muhammad SAW, ummuk. Siapa lagi? Ummuk. Kemudian siapa? Ummuk 3 kali. Summa abuk, baru bapak gitu. Jadi urusan cinta juga diatur dalam Islam ya. Nah, kenapa wajib mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman di antara kalian, maknanya tidak sempurna imannya. Kalau apa? Kalau seseorang sampai salah seorang di antara kalian menjadikan aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia secara umum ya. Pernah Umar Bapak Ibu, lagi-lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar datang ke Nabi Muhammad SAW, bahwasanya menyatakan ana uhibbuk ya, aku cinta kepada engkau wahai Rasulullah SAW ya. Ditanya sama Rasulullah, ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah ya, disebutkanlah hal-hal apa saja ya. Nah, ketika ditanyakan apakah engkau lebih cinta kepadaku atau dirimu sendiri gitu, maknanya seperti itu. Oh, kalau itu
saya belum, saya masih cinta sama diri saya sendiri. Oh kalau gitu belum, wahai Umar. Baru bacakan hadis ini. Nah baru, kalau begitu kata Umar, aku mencintai engkau bahkan melebihi diriku sendiri. Baru kata Rasul, alan wahai Umar, alan sekarang, wahai Umar, betul gitu, cintanya kayak gitu. Jadi Rasulullah itu diutamakan. Nah sekarang orang yang cinta ke Nabi Muhammad SAW itu tandanya itu apa Bapak Ibu? Cirinya apa? Apakah hanya klaim doang? Saya cinta Rasul gitu, klaim itu mah. Kalau nggak dibuktikan dengan ittiba itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuman bilang di medsos dimanapun saya cinta Nabi, saya sering bersolawat, tapi sunnah-sunnahnya nggak dikerjakan, perintahnya nggak dilaksanakan, larangannya ditorobos gitu. Mana letak cinta? Mana letak cinta? Karena bukti cinta seseorang kepada yang dicintainya adalah al-muti', yaitu ketaatan, kepatuhan gitu. Suami kalau istri kalau cinta suami gimana berarti konsekuensinya? Patuh ya, taat gitu. Dan kalau membangkang mah berarti tidak cinta ya. Coba di dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang beriman itu qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kalau orang Yahudi apa? Qalu sami'na wa asoina. Kami dengar, kami memaksiatinya ya, menyelisihi apa yang kami dengar. Ada satu lagi Bapak Ibu, ini jangan kayak gini juga. Sami'na wa pikir-pikirna. Kita dengar sih tapi pikir-pikir dulu ngerjainnya gitu. Jangan ya. Kalau urusan akhirat itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Nah itu tentang urusan akhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti itu akhlak yang kedua ya. Akhlak yang pertama kepada Allah, akhlak yang kedua kepada Nabi Muhammad. Sekarang bait ke-7. Itu harusnya kasroh ya, wabirro. Wabirro walidayka wal tuti'huma tafuz wasil ya bunayyar rahima. Silakan diulang. Wabirro walidayka wal tuti'huma tafuz wasil ya bunayyar rahima ya. Di bait yang nomor 7 ini Bapak Ibu rahimakumullah membahas tentang apa? Ada dua hak atau dua akhlak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah birrul walidain atau birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah wasil ayah bunayyar rahimah. Apa maksudnya? Silaturahim ya. Nah, lihat di bait ini penulis menyebutkan dua bait, dalam satu bait ada dua hak yang harus ditunaikan. Tapi Nabi Muhammad tadi dalam satu bait sekaligus itu semuanya urusan akhlak kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, wakir atau wabir walidayka wal tuti'huma. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu dan taatilah mereka. Wajib kita ini Bapak Ibu berbakti kepada orang tua kita, bahkan tadi disebutkan walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir. Tapi jika memerintahkan sesuatu yang maksiat kepada Allah, maka tidak boleh mengikutinya. Tidak boleh mengikutinya, bahkan haram mengikutinya. Karena dalam disebutkan la ta'ata makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jangan keluar, sami'na wa ata'na. Ambil ini, sami'na wa ata'na. Beli ini, sami'na wa ata'na. Tapi kalau jangan sholat kayak tadi, maka nggak boleh taat, nggak boleh patuh. Beliin minuman keras, nauzubillah, ini juga nggak boleh patuh. Karena itu maksiat kepada Allah. Dan hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Tadi hadis yang tadi salah satunya. Kemudian di antara dalil yang lain adalah di surat Luqman ayat 14. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia
Berbuat apa? Berbuat ihsan biwalidayhi, kepada orang tuanya. Hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya. Coba, ini Allah menyebutkan pertama biwalidayhi, orang tua. Orang tua berarti termasuk ibu nggak, Bapak Ibu? Termasuk ibu, tapi Allah di lanjutan ayatnya itu menyebutkan hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya. Disebutkan lagi tuh, dimention lagi nama ibu. Artinya ibu ini memiliki keistimewaan dalam urusan hak yang harus ditunaikan, ya. Bukan berarti bapak-bapak nggak ada hak yang harus ditunaikan, tetap orang tua mah harus dipatuhi perintahnya, kemudian dijauhi larangannya juga, ya. Kemudian apabila perintahnya maksiat maka ditinggalkan. Kemudian maka orang yang sukses itu adalah orang yang bisa berbakti kepada orang tua dan mendapatkan surga atas berbaktinya kepada orang tua. Kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba awih fadhu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu dengan cara tidak berbakti, atau kalian bisa menjaganya dengan cara berbakti, ya. Dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini, diantaranya Al-Qadhi Al-Baydawi mengatakan bahwasanya makna hadis ini bahwa cara terbaik untuk masuk surga dan sarana untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga adalah dengan mentaati orang tuanya dan berusaha mendampinginya, gitu. Yang paling rentan itu kalau orang tua udah sepuh, ya Bapak Ibu, ya. Banyak anak-anak yang meninggalkan orang tuanya ketika sudah sepuh. Nauzubillah. Kalau di Arab Saudi, Bapak Ibu, kalau pernah dengar berita, itu bahkan ada anak adik kakak itu saling lapor ke mahkamah, ke hukum. Untuk apa? Untuk apa? Bukan warisan. Untuk memperebutkan orang tuanya. Diurus sama saya ini, gitu. Yang satunya enggak, sama saya saja. Yang kakaknya sama saya lebih berpengalaman, gitu. Ini masih muda dan sebagainya. Adiknya enggak, saya lebih kuat dan sebagainya. Lihat Bapak Ibu, baktinya ke orang tua. Sampai dalam ngurusin orang tua parebut, gitu. Ayo kita mah nauzubillah, Pak, masrahkeun sok we ku didinya, gitu. Diusir, nauzubillah ini. Ini masalah orang tua tuh luar biasa, ya. Bahkan dalam hadis pernah disebutkan di sini juga. Suatu hari Nabi SAW itu naik mimbar. Ya, ini sering disebutkan lah. Pada kami juga sering nyebutin hadis ini. Naik mimbar, tangga pertama Nabi bilang amin. Nah, tangga kedua Nabi bilang amin. Tangga ketiga Nabi bilang amin. Nah, kok bilang amin? Para sahabat bingung, nanya ke Rasul. Wahai Rasul, kenapa tadi bilang amin amin amin, gitu? Gak biasanya gitu kok kalau khutbah. Lalu ditanyalah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, qala li Jibril, telah datang kepadaku Jibril dan berkata kepadaku. Jibril itu siapa Bapak Ibu? Sayyidul Malaikah, pemimpin dari para malaikat. Dan berdoa. Berdoa, ya. Doanya ada 3. Di antaranya, atau saya sebutkan semuanya. Yang pertama, rogima anfu abdin. Rogima anfu abdin. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka, rugi. Siapa mereka? Mereka yang Allah kasih jatah umur masuk Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Celaka. Lalu yang kedua, celaka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang apabila Nabi Muhammad SAW namanya disebut, mereka tidak bersolawat kepada Nabi, nggak nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau disebut nama Nabi, Bapak Ibu SAW, kita nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi apa? Celaka. Siapa yang celaka? Yaitu seseorang yang mendapati orang tuanya masih ada, dua-duanya atau salah satu di antara keduanya, tapi gak menyebabkan dia masuk surga.
Kan surga mah ada di telapak bawah kaki ibu, ya. Kemudian dia tidak berbakti ke orang tua, tidak berbakti ke orang tua. Maka yang semestinya masuk surga itu bisa jadi lebih mudah karena berbakti ke orang tua, dia jadi terhalang karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ini jadi perhatian juga bagi kita, terutama generasi muda zaman sekarang. Saya pernah lihat cuplikan Bapak Ibu, anak-anak zaman dulu di video ya, kalau disuruh makan, kasih makan gitu, nggak makan apa? Oh, gitu kan, gitu. Anak-anak zaman sekarang apa? Kasih makan, oh, pasang tripod, kasih makan gitu kan. Ini perbedaan orang tua zaman dulu sama orang tua zaman. Tapi sama, kedua-duanya harus dipatuhi ya, kita berbakti kepada keduanya ya, dengan penuh adab, sopan santun dari sisi bahasa dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan ya. Terutama anak-anak nih yang misalkan lagi main game, kalau orang tua nyuruh jangan malah membentak gitu. Harus segera dipatuhi dari perintah orang tua itu ya. Disuruh beli apapun ya, selama nggak ada uzur apa-apa, maka dipatuhi perintahnya. Kemudian yang berikutnya apa? Wasil ayah bunayyar rahimah. Sambunglah wahai anakku silaturahim ya. Silaturahim. Ayah bunayya itu maknanya tanbih, perhatikan. Silaturahim dalam Islam itu mesti ada dan Islam mensyariatkannya, bahkan banyak keutamaannya. Kenapa? Karena Islam ingin kita itu berjamaah, Bapak Ibu. Agama Islam ini adalah agama yang berjamaah, bukan individualis. Makanya ada syariat apa? Sholat berjamaah, kemudian sholat id berjamaah. Islam agama yang rukun, berjamaah, bukan yang sendiri-sendiri egois. Bahkan dalam urusan kesolehan pun gak boleh individual ya, hoyong soleh sorangan tapi tidak mengajak orang lain untuk soleh, ini gak boleh ya. Harus mengajak orang lain untuk sama-sama menjadi yang anak soleh. Imam An-Nawawi rahimahullah mendefinisikan tentang silaturahim. Silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi orang, menyambung sesuai keadaan di daerah masing-masing dan kondisi kerabat yang disambung. Jadi silaturahim ini kaitannya sama yang ada hubungan darah. Kalau silaturahmi dalam definisi KBBI Indonesia, bahkan itu ke tetangga, ke teman masih disebut silaturahmi. Tapi kalau silaturahmi yang dimaksud dalam syariat, maksudnya adalah menyambung tali rahim yang ada hubungan darah, kerabat, keluarga dan seterusnya. Sangga kalau pakai bahasa silaturahmi padahal ketemunya teman, sah kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang silaturahmi disebutnya. Tapi kalau urusan syariat tentang keutamaan silaturahmi adalah apa? Adalah yang dimaksud mengunjungi saudara atau kerabat yang ada ikatan darah. Nah, tadi kata Imam Nawawi, berbuat baiknya yang dimaksud silaturahminya itu gak mesti selalu mengunjungi rumah, gak mesti Bapak Ibu. Jadi makna silaturahmi itu lebih luas. Terkadang kita silaturahmi dengan harta. Mungkin kita gak ketemu, tapi kita bisa bantu dari sisi harta, itu sama dengan silaturahmi. Misalkan saudara kita lagi kesulitan, kita bantu Bapak Ibu. Itu berarti menyambung silaturahmi. Kemudian terkadang juga apa dengan pelayanan, dengan bantuan, ngasih pangan, ngasih makan, gitu. Nolongin misalkan lagi pindahan, ditolongin, itu silaturahmi juga. Atau terkadang dengan kunjungan, dengan salam, ya, itu juga silaturahmi. Ya. Dan bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya. Anak-anak misalkan lagi safar kerja di luar kota, nah silaturahminya gimana? Telepon, salam, itu juga silaturahmi ke orang tua, ke kerabat dan sebagainya. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah ya, bahwasanya Abdullah bin Salam berkata, ketika manusia
berbondong-bondong, ya, maka Abdullah bin Salam itu berkata, kan ini Nabi Muhammad itu SAW ketika tiba di Madinah, maka manusia berbondong-bondong untuk apa? Menghampiri Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdullah bin Salam waktu itu akan masuk Islam, ya. Nah, ketika aku melihat wajah beliau, kata Abdullah bin Salam, aku tahu bahwasanya wajah itu bukan wajah pendusta. Dan perkataan pertama yang aku dengar, kata Abdullah bin Salam, yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah, ayuhan nas, afshus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail, wa nasuniyam, tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Ini sunnah yang sudah hampir pudar ya Bapak Ibu ya, ngucapin salam gitu. Ketemu sama ibu-ibu di jalan, bapak ketemu lagi sama bapak yang lain, ucapkan salam, assalamualaikum. Karena itu doa, kan kita menyampaikan salam. Kemudian sholat di malam hari ketika manusia tidur. Jadi Nabi tadi memberikan beberapa amalan. Yang pertama apa? Afshus salam, menebar salam. Yang kedua, wa'at imut to'am, ngasih makan. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, wasallu billaili wan nasuniyam, sholat malam ketika manusia tertidur. Apa balasan dari 4 amal ini? Tadkhulul jannata bisalam. Iya, masuk surga dengan keselamatan. Masya Allah. Dengan kita silaturahmi itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian ini selesai bait ke-6 ya. 7. Sekarang kita lanjut ke bait yang ke-8. Ini masih jam berapa Bapak Ibu? 5:30. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kan sambil nunggu buka, daripada diberhentikan nanti ngapain? Sampai jam 6 lah insyaallah. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Bait yang ke-7, kata penulis hafizahullah taala, bajil kabiran warhamis saghira wasa'idil dha'ifa wal fakira. Baca bareng-bareng. Bajil kabiran warhamis saghira wasa'idil dha'ifa wal fakira. Artinya, hormatilah bajil kabiran, hormatilah orang yang lebih tua. Warhamis saghira, dan sayangilah yang lebih muda. Ini alhamdulillah nih Bapak Ibu, komposisi kita pas. Ada yang muda, ada yang sepuh, ada yang anak-anak, lengkap lah alhamdulillah. Kita bisa langsung praktekkan. Hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda. Wasa'idid dha'ifa wal fakira, dan bantulah orang yang lemah, juga orang yang fakir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita diperintahkan dalam Islam agar menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ini maknanya bisa 2. Yang lebih tua usianya sama yang lebih tua ilmunya. Boleh jadi umurnya masih muda, tapi ilmunya sudah tua, maknanya sudah tinggi. Maka kita juga harus menghormatinya. Nah, bahkan meskipun bukan orang tua kita, justru yang dimaksud di sini ya, diantaranya adalah selain daripada orang tua kita. Dan meskipun bukan dari bagian rahim, tetap harus menghormati orang yang lebih tua, yang lebih sepuh. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak dan selaras dengan apa? Selaras dengan fitrah, dengan kebiasaan di masyarakat. Selaras, ya. Selaras. Di adat kita aja, orang tua itu memang harus dihormati. Dan Islam itu jauh lebih lama daripada itu sudah memerintahkan untuk menghormati yang lebih tua, ya. Dan sebaliknya, ya, kita diperintahkan yang menghormati yang lebih tua, juga diperintahkan orang tua nih menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil, yang lebih bawah daripada kita. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Amr, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana.
bukan bagian dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Orang yang tidak menyayangi anak kecil. Kalian alhamdulillah nih disayang sama orang tua kalau mempraktekkan hadis ini. Kemudian man lam yarhamu shogir, man lam yarham shogirona wa yuwaqqir kabirona, dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami, ya. Jadi itu merupakan apa? Merupakan perintah, ya. Bahwasanya kita harus menyayangi yang lebih kecil dari kita dan menghormati yang lebih tua, ya. Jangan memperhatikan atau menunjukkan akhlak sebaliknya, ke yang lebih sepuh kesopan, ke yang lebih kecil apa? Bukan gak sopan, bahasanya apa ya? Semena-mena gitu. Abang-abang usianya masih kecil tapi memperlakukannya itu semena-mena, nggak boleh. Harus menyayanginya gitu. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda bukan termasuk golongan kami. Maksudnya bukan berada di atas jalan atau petunjuk sunnah kami gitu. Jadi bukan berarti nggak ngaku umat Nabi, tapi tidak sempurnalah mengikuti sunnah nabinya. Yaitu orang yang tidak menyayangi anak kecil kami, artinya tidak memberikan hak mereka berupa kelembutan, kasih sayang, perhatian, kan gitu anak kecil ya, harus diperhatikan. Dan yang dimaksud dengan anak kecil kami bisa jadi anak-anak kaum muslimin dan bisa juga anak-anak secara umum. Karena yang sebabnya itu adalah faktor usia yang masih kecil. Ya, bukan tentang ini muslim, ini bukan muslim gitu. Bahkan secara umum itu harus disayangi. Dan tidak mengetahui atau tidak memberikan hak kepada yang lebih tua, ya. Nah, maka karena akhlak kaum muslimin itu harus menyayangi yang lebih kecil dan menunaikan hak-hak orang yang lebih tua, ya. Islam itu sangat mendidik dalam hal itu. Bahwasanya ketika orang ya melihat yang lebih tua, ini nih saya contohkan. Ini ada yang lebih muda kan? Ada Hilman, ada Agib, ada Opan, Aulia, Jelita dan seterusnya. Kalau melihat yang lebih tua, maka bagaimana kita melihat atau memandang orang tua tersebut? Kita memandang dengan ini udah orang tua, ini udah sepuh. Maka dengan umurnya yang panjang itu berarti amalnya lebih besar daripada kita, ya. Ketaatannya kepada Allah lebih dahulu daripada kita. Maka kita harus hormati. Sebaliknya, para sepuh lihat yang lebih muda, ini anak kecil, ini lebih muda dari saya. Kita berpandangan bahwasanya berarti dia maksiatnya kepada Allah itu apa? Lebih kecil daripada kita. Indah ya Islam itu ya Bapak Ibu, ada jalan tengah gitu. Jadi yang gede disuruh apa? Menyayangi yang kecil disuruh menghormati yang besar gitu. Indah sekali Islam itu ya. Tidak ada, makanya kalau ada suami istri ngambek nih, marahan Bapak Ibu ya. Dua-duanya paham, punya ilmu. Terus pada suatu hari marahan, ngambek gitu. Terus duduk bareng-bareng. Ya udahlah, aku yang salah, kata istrinya. Enggak, ini mah aku yang salah, kata suaminya. Enggak, aku yang salah itu, kata istrinya. Kata suaminya, enggak, ini aku yang salah gitu. Oh, jadi salah-salahan diri gitu. Ini saking paham kedua-duanya gitu tentang apa? Bagaimana bertingkah laku kepada sesama pasangan gitu. Kemudian wasa'idid dha'ifa wal faqira, dan menolong apa? Menolong orang yang lemah dan yang fakir. Maka jadilah seorang muslim yang suka membantu. Dan bahkan membantu itu bukan hanya dengan harta, dengan apapun kita bisa bantu ya. Misal dengan menunjukkan jalan itu juga membantu. Dengan nuntun sepuh itu juga membantu ya. Dan memberi makan ya, itu juga salah satu amalan yang luar biasa ya. Tadi kan bahasanya apa? Masuk surga dengan keselamatan. Nah, jadi kita itu Bapak Ibu sebagai manusia hamba Allah di muka bumi ini, kalau pengen jadi hamba yang rabbani harus memberikan athar. Asar itu dampak, dan dampaknya yang baik, yang positif, bukan memberikan dampak yang buruk.
Secara fitrah aja Bapak Ibu ya. Kita Bapak Ibu hidup bermasyarakat. Kalau ada orang bermasalah, kadang-kadang kesel nggak Bapak Ibu? Kesel gitu. Udah mau bermasalah, nggak ada manfaat di masyarakat dan sebagainya, bikin masalah lagi, bikin onar lagi gitu. Nah kita nggak boleh kayak gitu Pak, nggak boleh jadi pelaku yang membuat onar, yang memberikan masalah, memberikan dampak buruk gitu. Kita harus jadi manusia yang memberikan athar, dampak-dampak yang baik. Makanya ada quote nih Bapak Ibu yang saya pegang. Tinggalkan jejak terbaik sebelum pergi jauh ke sana. Maksudnya tinggalkan jejak terbaik sebelum kita wafat. Kedah punya bekalnya Bapak Ibu sebelum wafat, kita harus punya amal jariah yang bisa menolong kita setelah kematian kita. Kan amal itu terputus semuanya. Kita nggak bisa lagi beramal di kuburan, nggak bisa. Nggak bisa lagi itikaf di kuburan, nggak bisa. Nggak bisa puasa dan seterusnya. Sudah terputus semuanya. Kecuali 3 perkara. Apa aja Bapak Ibu? Sedekah jariah, amal yang ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya. Nah, harus punya bekal di antara 3 hal itu di antaranya. Ya. Kalau enggak minimal enggak memberikan dampak yang buruk di tengah masyarakat. Kalau ini harus jadi prinsip juga Bapak Ibu. Kalau di usia kita saat ini nggak bisa atau belum bisa memberikan dampak yang baik di tengah masyarakat dengan kontribusi apapun, baik lewat tenaga seperti misalkan ikut kerja bakti dan sebagainya, atau dengan pikiran ya seperti memberikan manfaat apa ke masyarakat gitu, maka minimalnya apa? Jangan memberikan dampak yang buruk. Ini mah udah nggak memberikan dampak yang baik, malah ngasih dampak yang buruk. Nah ini maka harus kita camkan bersama-sama. Nah itu bait yang nomor 8. Kita lanjut ke bait yang berikutnya, bait nomor 9. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, wa kun syuja'an sabiran karima wa syakiran wa fatinan halima. Silakan diulang. Wa kun syuja'an sabiran karima wa syakiran wa fatinan halima. Bait nomor 9. Wa kun syuja'an, jadilah engkau pemberani. Wasabiran, penyabar. Kariman, karim. Ya, karim itu bisa diartikan penyayang, bisa diartikan dermawan. Wasyakiran, jadi orang yang bersyukur. Wa fatinan, apa arti fatinan? Ada fatinan nggak di sini? Itu artinya fatinan itu cerdas ya. Haliman, dan lembut, penyantun ya, santun orangnya gitu, lembut gitu. Nah, di antara akhlak yang baik yang harus dimiliki setiap orang adalah yang pertama syuja'an, pemberani. Beraninya dalam hal apa Bapak Ibu? Coba saya nanya biar nggak ngantuk. Betul Pak. Harus berani dalam urusan kebenaran dan melawan kebatilan. Lawan dari kebenaran adalah kebatilan. Kalau ini benar, bukan hal yang batil, kerjakan. Meskipun semua orang benci, gitu. Itu jadi prinsip Bapak Ibu. Ya, kalau kebenaran datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW, syuja'at, harus berani. Tapi kalau hal yang batil, maka kita harus lawan juga dengan berani. Tentunya dengan adab, dengan hikmah. Bukan tiba-tiba datang ngelabrak dan enggak seperti itu. Muslim itu harus punya 2 sayap Bapak Ibu. Sayap yang pertama ilmu, sayap yang kedua hikmah. Ini kalau tidak salah kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Jadi Muslim itu harus punya 2 sayap. Sayap yang pertama ilmu, sayap yang kedua hikmah. Ini dalam urusan dakwah diantaranya. Menyampaikan ilmu tanpa hikmah, benar nggak Bapak Ibu? Kurang, bahkan bisa jadi orang bertengkar. Nyampaikan ilmu bukan pada tempatnya saat itu gitu, berarti nggak hikmah, bisa memunculkan apa? Kegaduhan. Tapi hikmah tanpa ilmu juga bisa sesat. Nanya ke Ustadz, gimana hukum ini? Boleh. Ustadz, gimana hukum ini? Boleh, hikmah. Tapi nggak pakai ilmu,
sesat. Yang boleh, yang haram dalam Islam gitu. Nah ini juga harus ada dua. Jadi ilmu dan hikmah. Syuja'an dalam menegakkan perkataan yang hak, ya, dan menghindari yang batil. Kemudian sabiron. Apa arti sabiron? Sabar, ya. Nah ini akhlak yang mulia, diantaranya adalah sabar, ya. Termasuk bait-bait yang sebelumnya, urusan akhlak yang sebelumnya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada siapa? Orang tua kita, silaturahim dan seterusnya. Harus sabar nggak Bapak Ibu? Harus sabar. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar itu ada di 3 tempat. Ada yang tahu nggak? Sabar ada di 3 tempat. Sabar apa aja? Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Diuji nih sama Allah, lagi melarat atau lagi sakit dan sebagainya. Terus sabar juga. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ibadah. Semuanya harus ada sabarnya. Yang paling tinggi yang mana Bapak Ibu? Tingkat kesabaran yang paling tinggi itu poin yang mana? Yang pertama dalam menghadapi ujian, yang kedua untuk meninggalkan larangan, yang ketiga untuk melaksanakan ketaatan. Bapak-bapak yang mana Pak? Yang paling berat? Ujian. Ibu-ibu yang mana? Pemuda yang mana pemuda? Dalam menjalankan ketaatan. Yang benar pemuda. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa alasannya? Pertama, sabar menjalankan ujian. Dan memang udah kudu sabar, dan udah terjadi. Sekarang Bapak Ibu nggak sabar, menggerutu dan sebagainya. Ujiannya tetap terjadi nggak? Tetap ada, gitu. Sekarang sabar dalam meninggalkan larangan. Itu sabar juga sama. Misalkan di depan kita disuguhin apa? Bapak Ibu lagi ini misalkan puasa wajib, punten. Teman-teman di lingkungannya itu orang-orangnya toksik dan semuanya orang kafir, bukan Islam gitu. Nyuguhin makanan gitu. Hidangan pertama dessert. Dikasih kue yang manis, coklat Dubai dan sebagainya gitu. Iman masih kuat. Hidangan kedua sebutnya apa? Appetizer. Dikasih apa? Pokoknya makan lah. Saya nggak ngerti. Dikasih makan apa? Misalkan hidangan yang besarnya, daging, steak dan sebagainya. Hidangan ketiga, goyah imannya gitu. Sabar. Nah sabar ini tingkatannya kedua daripada sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena nggak ada effort. Maksud nggak ada effort tuh Bapak Ibu tinggal nggak usah ngelakuin aja, ya. Beda sama hal sabar dalam menjalankan ketaatan. Bapak Ibu ada usaha nggak? Ada usaha. Bapak Ibu bangun subuh. Kalau yang udah biasa mungkin udah terbiasa. Anak-anak misalkan harus bangun subuh. Padahal lagi cik-cik apa? Hujan, tiris ya. Harus bangun tuh berarti harus sabar, menahan dingin, menahan kantuk gitu. Harus datang ke masjid, sholat dan sebagainya. Bapak Ibu datang ke masjid bermajelis ilmu, sabar nggak Bapak Ibu? Harus sabar ya. Punggung mulai pegel ya, punten, alas ya, pantat mulai tepos gitu. Sabar nggak Bapak Ibu? Sabar kan, saya juga akan kelihatan ada yang gini, ada yang gini. Tapi jangan sambil ngeluarin angin ya. Sabar ya gitu. Mata mulai ngantuk gitu kan, daripada datang ke majelis udah ya Bapak Ibu mending masak di rumah misalkan gitu, nggak akan ngantuk, seger dan sebagainya gitu. Nah maka ini sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Oh iya yang tadi, sabar dalam menjalankan ketaatan itu harus ada usaha ya. Kariman ya, kariman itu dermawan. Bisa disebut juga menyayangi, karim ya. Nih harus dermawan juga orang itu. Kemudian wasyakiron, bersyukur. Tadi man la yaskurun nas la yaskurullah.
orang yang nggak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah ya. Syukur aja Bapak Ibu. Allah telah memberikan kita kesehatan, syukur. Dikasih sakit, syukur dulu. Dikasih musibah, syukur dulu. Karena ketika Allah memberikan kemudahan dan kemenangan kepada orang beriman, itu tandanya apa? Itu tandanya kabar gembira. Tapi kalau orang yang maksiat kemudian jauh dari Allah, orang kafir, kalau Allah berikan kemudahan dan kemenangan, maknanya apa? Itu azab, istidraj namanya. Satu lagi, orang misalkan sama Allah dikasih kesulitan, ujian. Kalau dikasih ke orang beriman, maknanya apa? Kabar gembira juga, karena Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, maka bersamaan itu ada kemudahan. Kabar gembira juga kan? Pas sulit, Allah kasih kemudahan. Tapi kesulitan dan kesusahan, kekalahan yang diberikan kepada orang-orang yang jauh daripada Allah, maka itu pun adalah azab. Jadi kalau kita diuji Bapak Ibu sama Allah, sementara kita dalam keadaan beriman dan berusaha tunduk patuh terhadap perintah Allah, maka itu kabar gembira. Syukur aja, syukur, sabar, itu dua kunci utama. Dan yang terakhir, wafatinan, cerdas ya. Cerdas ya. Seorang muslim itu harus cerdas. Dan cerdas ini ada yang bawaan dari lahir, ada yang dilatih ya. Kalau Allah takdirkan dari lahirnya gak ada bawahan bibit cerdas, punten, maka harus dilatih ya. Bukan berarti pasrah dengan kebodohannya. Kalau Allah berikan kecerdasan, bibit kecerdasan dari lahir, maka harus disyukuri. Dengan cara apa? Dimanfaatkan kecerdasannya dengan belajar. Dan belajar agama lebih hak untuk dia gitu. Dan yang terakhir yaitu halimah, yaitu menjadi pribadi yang penyantun, lembut, sopan, santun, ente gerasa gerusu gitu. Kalau apa-apa teh dipikirin dulu, nggak rusuh lah gitu. Nah, jadi muslim itu harus mempertimbangkan juga. Nah, mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Sudah jam 17.54. Mungkin dibuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada nggak Bapak Ibu? Ini mah materi akhlak sih, jadi jarang lah kalau ada pertanyaan. Kalau fikih biasanya ada pertanyaan. Cukup Bapak Ibu? Baik. Kalau cukup berarti kita sampai di bait keberapa? 9. 9 nanti kita insya Allah di pekan berikutnya masuk ke bait 10. Mudah-mudahan bisa setengahnya ya, sampai bait ke-16 dan minimal. Mudah-mudahan nanti di akhir kita selesaikan ya. Alhamdulillah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan dari materi Manzumah Ahsanil Akhlaq. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima ibadah kita dalam menuntut ilmu, menerima puasa kita, sholat-sholat kita, ruku-ruku kita, sujud-sujud kita. Allah Subhanahu wa taala semuanya terima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertobat, dan ketika bertobat maka Allah ampuni. Dan semoga lisan-lisan kita ini Bapak Ibu senantiasa diisi dengan zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, apa-apa dilibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi saum kita, ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan pribadi-pribadi kita ini mempunyai akhlak yang mulia, yang dengannya kita bisa dekat kedudukannya atau majelisnya bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada yang muda, dan juga senantiasa memberikan ampunan dan ganjaran pahala kepada yang tua dan juga kepada kita semua. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.